Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran CodeIgniter bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang model view controller di dalam CI framework. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil memigrasi database dengan memigrasi satu tabel bernama news gitu ya. Nah, nantinya satu tabel akan dibuatkan satu MVC. Ada modelnya, ada view-nya, dan ada controllernya. Model merupakan kelas yang berfungsi untuk operasi database, untuk insert, untuk membaca data, mengubah dan menghapus, atau nanti istilah yang sering umum adalah CRUD, create, read, update, dan delete. Di dalam kelas model terdapat fungsi-fungsi yang siap pakai untuk mengakses database. Nah, fungsi-fungsi ini disebut dengan query builder, bawaan dari sebuah framework yang sebenarnya menjalankan sebuah query SQL. Dengan fungsi-fungsi ini, jadi kita tidak perlu membuat query yang konvensional, cukup memanggil fungsinya. Untuk membuat model di CI4, kita harus mengextend kelas tersebut atau mewariskan dari kelas model. Baik teman-teman, kita akan buat model baru ya dari tabel news yang sudah berhasil dimigrasi dari video sebelumnya. Ya, nama modelnya misalnya newsmodel.php. Kita buat di folder app di dalam folder models ya. Nanti namespace-nya sesuai dengan folder modelnya yang berada di app. Lalu kita menggunakan model bawaan dari CodeIgniter. Jadi kita panggil use CodeIgniter/model ya. Lalu kita buat kelas newsModel yang mengextend ke model. Kita mapping tabelnya table news, primary key-nya ID ya, lalu itu ID-nya menggunakan auto increment, kita set true. Lalu field-field yang boleh diisi di tabel news yang sudah kita buat sebelumnya ada judul, penulis, isi berita sama statusnya. Ya, sekali lagi table mapping tabelnya, primary key, kolom yang diset sebagai primary key, use auto increment untuk mengaktifkan auto increment pada primary key, lalu allow fields ya, nanti berisi kolom-kolom yang boleh kita isi. Baik teman-teman, kita langsung buka saja projectnya ya. Kita buka folder app model, buka projectnya. Nah, ini kemarin video sebelumnya sudah kita berhasil migrasi database dengan tabel bernama tabel news gitu ya. Sudah ada benihnya atau seednya yang sudah kita tanamkan, ada konten 1, konten 2 ya. Oke teman-teman, di folder app ya, lalu models ya, kita buat model baru ya bernama newsModel seperti di dalam slide. Kita ikutin saja newsmodel.php. Klik kanan di modelnya atau di sini ada new file ya, newsmodel.php ya, seperti itu ya, newsmodel.php. Oke teman-teman, untuk mempersingkat video ini saya buka saja project yang sebelumnya ya, kita nggak banyak ketik ya. App models ya, newsModel ini di sini ya. Oke, ini saya copy paste agar tidak terlalu lama gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, namespace-nya ada di app model, lalu kita gunakan CodeIgniter model, kelas newsModelnya mengextend ke model. Ini nama tabel, primary key-nya ID, auto increment-nya diperbolehkan, lalu field-field yang boleh diisi, title, author, content, dan status seperti di
di dalam database yang sudah kita buat kemarin di DB-CI4 news ya. Baik teman-teman, kita lihat strukturnya. Nah ini ya, title, author, content, sama status ya. Oke teman-teman, kalau sudah ya kita buat modelnya. Langkah selanjutnya adalah membuat controller baru ya. Kemarin di video sebelumnya controllernya namanya page ya. Sekarang karena modelnya news ya, nanti controller dan view-nya juga kita buat news gitu ya. Baik, kita buat controller dulu. Controller ada di app controllers, namanya misalnya news.php. Baik, di app controller pada video sebelumnya ada page controller, sekarang news controller. Controller atau page controller ini teman-teman kita kopas aja ya, atau save as aja biar kita nggak ngetik anatomi dari controller. Page PHP yang ada di controller saya save as. File, save as. Namanya controller yang baru adalah news ya, .php. Ya, ininya sama anatominya. Ya, tinggal diganti nama kelasnya news yang nanti mengextend ke base controller ya. Ini fungsi-fungsinya nanti kita buat. Oke, teman-teman. Sudah terbuat news controller yang mengextend ke base controller. Nah, itu ya, yang mengextend ke base controller. Nah, teman-teman di sini nanti ditambahkan juga exception jika user tidak berhasil menemukan ya halaman yang ia minta. Mungkin salah ketik ya. Tapi kan nanti kita menggunakan menu ya. Kadang-kadang user ada yang ngetik langsung di URL ya. Nanti requestnya ketika nanti halamannya tidak dijumpai, maka kita tambahkan use CI exception page not found exception ya. Nanti fungsinya dua, fungsi index dan fungsi views news. Fungsi index untuk menampilkan seluruh berita yang sudah dipublish ya. Lalu fungsi views news untuk menampilkan detail dari suatu berita. Kebetulan di sini kolomnya sedikit ya. Nanti kalau kolomnya banyak, misalnya pegawai, ada NIP, nama, alamat, email, telepon, kan banyak tuh ya. Gak mungkin di halaman indeksnya itu ditampilkan semuanya. Nanti kita buat ya halaman baru untuk menampilkan detail data pegawai. Kebetulan sekarang news baru sedikit, baru 4 kolom ya. Jadi sebenarnya tidak dibuat detail nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, ini teman-teman sebagai contoh ya. Ya, baik. Sekarang kita buat file dulu, fungsi dulu di fungsi indeks ya. Ada dua fungsi, teman-teman, fungsi indeks. Baik, sekali lagi, agar tidak memakan waktu, saya ambil dari project yang sudah dibuat sebelumnya. Controller di page controller ya. Jadi news controller, mohon maaf. Kita buat satu-satu. Ya, nanti ada penjelasannya. Oke. Public fungsi index. Oh ya, sebelumnya panggil exception dulu ya, dan panggil model yang bersangkutan ya, karena kita menggunakan modelnya ya, model news model, lalu ada exception ya teman-teman ya. Fungsi index pertama kita ciptakan objek dari teman-teman news model, nama instan objeknya news ya. Lalu kita siapkan data, teman-teman. Ini query ya. Ini kalau query konvensionalnya select bintang from news. Ini kan nama tabelnya news gitu ya. Where, nah, ada klausa where ya. Where nanti statusnya yang dipublish. Nanti kalau masih draft kan statusnya ada dua ya. Ada yang publish, ada yang draft. Kalau draft ya belum ditampilkan dulu karena masih draft ya. Yang kita tampilkan nanti yang sudah dipublish ya. Lalu find all ini sama saja seperti query select bintang, tampilkan semua. Ini namanya query builder. Lalu data ini misalnya ada 100 berita yang sudah dipublish, nanti dikirim ke view barunya, nama filenya news.php ya, dirender, dilempar ke view. Jadi alur kerjanya dari routing ke controller yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Dari controller ke model untuk
ambil data gitu ya. Lalu setelah itu untuk menampilkan data tugasnya view gitu ini. View-nya namanya news.php. Berarti nanti kita buat file baru ya, news.php dengan menerima data ini. Datanya namanya keywordnya, key-nya newses ya. Ada berita, kumpulan berita-berita gitu ya. Baik teman-teman. Nah, seperti itu penjelasannya. Sekarang langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang kedua. Ya boleh selesaikan fungsi-fungsi dulu yang ada di news, yang ada di news controller ya. Fungsi yang kedua adalah news detail. Ya, langsung saja. Ini juga saya copy paste dari yang sudah ada biar tidak terlalu lama atau mengetik ulang ya. Ya, saya paste di bawahnya teman-teman. Fungsi views news dengan menerima parameter title. Nanti ini bebas. Kalau pegawai bisa NIP ya, kalau produk kode gitu ya, mahasiswa NIM. Jadi seperti query select bintang from berita where title. Kalau pegawai select bintang from pegawai ya where NIP. Nah, di sini ada klausa where gitu ya teman-teman. Nah, where title-nya apa dan statusnya. Di sini ada dua kriteria, title-nya apa dan statusnya harus sudah dipublish. Karena sekali lagi yang statusnya masih draft tidak ditampilkan ya. Baik, seperti biasa kita ciptakan objek dari news model dengan instan namanya news ya. Lalu query-nya select bintang from news where title and statusnya dipublish first. First ini artinya teman-teman menampilkan satu baris data. Kalau menggunakan PHP native page ya. Kalau yang banyak data tadi page all. Ya, find all pengganti dari page all di PDO-nya PHP. Nah, first penggantinya dari page, mengambil satu baris data. Karena query dengan klausa where nanti biasanya menampilkan teman-teman where ID yang sifatnya unik ya teman-teman, itu menampilkan satu baris data. Nah, satu baris data di dalam CI framework metodenya adalah first. Nah, ketika user nanti tidak menjumpai atau menemukan halaman yang ia inginkan, maka kita lempar ke exception ya dengan nanti keterangannya page not found, halaman tidak ditemui ya. Barangkali di URL diketik langsung ya kan halamannya nggak ada. Ini dikasih logik aja. Nah, nanti kalau dapat halaman yang diinginkan, halaman detailnya, kita buat view baru di views ya, nama filenya news detail.php dengan menerima data ini ya, data array asosiatif ya. Ada nanti lengkap, ada title, author, konten ya, dan status ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada dua fungsi index untuk menampilkan seluruh berita yang sudah dipublish, fungsi views news, nama fungsinya sebenarnya bebas, detail news juga boleh ya teman-teman. Ini untuk menampilkan detail dari sebuah berita yang sudah ada gitu ya, biasanya nanti ada hyperlinknya. Oke, selesai. Nah, dari sisi modelnya selesai, controllernya selesai. Sekarang kita buat viewsnya ya. Viewsnya ada di teman-teman di app views ya. Kemarin layoutnya kita di folder layout. Kalau ingin buat folder news juga boleh, cuma kita belum lengkap. Nanti CRUD-nya create, read, update, delete-nya sementara boleh diletakkan langsung di bawah views ya. Pada video selanjutnya insya Allah kita akan menggunakan studi kasus dengan relational database. Nanti satu tabel, satu folder kita buat baru di bawah views ya. Sekarang langsung di bawah views dulu. Namanya apa teman-teman? Yang pertama news.php di views, lalu new file namanya news ya .php. Nah, ini menggunakan Bootstrap boleh untuk tampilannya ya. Nah, jangan lupa untuk setiap tampilan seperti di layout, nanti misalnya beranda ya, ada layoutingnya. Ini saya copy aja ya teman-teman. Ada layoutingnya tadi di news ya. Ya, ini Jumbotron. Boleh diganti yang lain nggak? Boleh ya, seperti tampilannya.
teman-teman. Oke, kita jalankan dulu terminalnya. Untuk menjalankan servernya, PHP Spark Solve ya. Pastikan databasenya, server database dan Apache-nya sudah jalan ya. Oke, kita tes lihat dulu ya. Oke, sudah jalan Apache sama MySQL-nya. Baik teman-teman, kita lihat localhost 8080 ya, ini yang kemarin ya. Port as ya, ini masih statis ya, tidak connect database. Sekarang kita gunakan MVC, modelnya ada, controllernya ada, view-nya ada. Kalau yang kemarin hanya di root lalu controller, view, belum menyentuh model. Sekarang sudah menyentuh model ya. Baik, berarti nanti kita tambah menu satu di sini ya. Di sini boleh berita, atau di sini juga boleh. Ini untuk studi kasus ya. About host, nanti kita buat menu baru berita gitu ya. Baik teman-teman, sekarang ya kita akan coba tampilkan apa tadi, news ya. Tapi belum ada routingnya, kita tambahkan dulu ya. Ini, tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya setelah membuat controller ya, pertama model, controller. Langkah selanjutnya membuat view news di news controller ya. Ini ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, ini ya news ya, membuat fungsi indeks di news controller. Teman-teman nanti dilempar ke news. Oke, nanti untuk layoutingnya menggunakan extend layout index yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu konten datanya berada di antara this section content and section yang sudah kita buat tadi. Nah ini ya news, tapi ini isinya masih hello world. Nanti kita ganti ya. Untuk tampilannya bisa teman-teman nanti gunakan seperti ini. Kalau Jumbotron itu terlalu besar, ini alat ya. Coba kita lihat footernya ya, footer.php yang ada di layouts. Dia menggunakan alat primary. Nah ini saya copy aja deh untuk CSS-nya ya, yang ada di Bootstrap versi 5. Oke teman-teman, news saya tidak menggunakan Jumbotron. Kalau Jumbotron terlalu besar ya, seperti ini teman-teman di home. Nah terlalu besar ya. Oke, saya pakai alat, tapi jangan yang warna biru, warna hijau atau warna yang lain ya, silakan nanti disesuaikan. Ini saya ganti untuk tampilannya, stylenya div tutup div nih ya, div tutup div, tidak menggunakan Jumbotron, menggunakan alat-alat misalnya sukses. Ada sukses, ada danger gitu ya, ada warning. Silakan nanti dilihat di dokumentasinya komponen-komponen Bootstrap ya. Nah ini tinggal diganti teman-teman kontennya sesuai dengan kebutuhan. Atau ini sudah ada apa namanya, tombol ya, nanti disesuaikan saja teman-teman. Kalau di dalam slide ya pakai car body, ini di href news ya, tampilkan di sini teman-teman di for each dulu ya. Saya copy dulu ya, atau di project yang sudah jadi, mohon maaf. Di views ya, lalu apa teman-teman, news. Nah ini dia di looping ya. Ya di looping di dalam section and section. Nanti kita mau pakai ini alat-alat sukses ya. Ada yang kita hapus, kita modif ya di looping teman-teman. News is dari mana? Dari controllernya tuh ya, pas dikirim ke views dia ngirim data, keywordnya ini news is gitu ya, jadi dikirim di looping aliasnya news ya. Nah ini kita ganti teman-teman dengan div alat sukses ya. Tapi ini udah sama ya, alat sukses. Oke. Lalu untuk kelas car body-nya, oke, pakai yang ini aja teman-teman ya. Ini sudah menggunakan kelas alat sukses. Ini saya hapus ya. Nah ini ada apa teman-teman untuk tampilan tombolnya. Kalau kita lihat dulu slide-nya, tampilan di akhirnya
ini jadi si judul sekaligus apa teman-teman, hyperlink ya, kita pakai yang sudah ada aja ya. Ini saya hapus yang alat-alat sukses. Intinya setiap halaman baru nanti rumah besarnya harus nge-extend ke layout index, lalu konten isinya nanti harus diapit di antara di section konten lalu end section konten, seperti itu. Baik ya, ini hyperlinknya H3 ya, ini judulnya, ini isinya, tapi belum detail nih, belum ada penulisnya, belum ada statusnya. Nanti kita buat detailnya teman-teman di apa namanya, di hyperlink ini ya. News slash, nah di sini menerima parameter yang tadi teman-teman sudah dijelaskan ya di dalam slide. Nanti ada routingnya. Nah di sini teman-teman ya, kita belum ada penjelasan routing, nanti kita akan bahas. Jadi news nanti akan menerima parameter untuk route any, nanti routingnya seperti ini. Ini untuk yang seluruh berita dilempar ke news controller, ke fungsi index. News parameter, apapun parameternya any gitu ya teman-teman. Nanti news, nama fungsinya di news controller adalah views news teman-teman. Ini ya, ini nama controller, ini nama method atau fungsi yang akan dieksekusi, ini parameter root-nya. Ini diambil dari ID biasanya sih ya. Ini pakai simbol dolar, artinya agar bisa, nanti ada penjelasan di sini ya, dikasih $1 agar parameter itu bisa terbaca di sisi controller ya. Baik, tapi kita baru buat satu view, yaitu view apa teman-teman, news index ya, view index yang menampilkan seluruh berita yang sudah dipublish. Satu lagi tadi fungsi apa, views news, untuk menampilkan detail data dari sebuah berita yang sudah terpublish juga gitu ya. Baik, kita lihat dulu kode programnya. Fungsi indeksnya sudah, fungsi views newsnya sudah, view-nya baru satu, news ya, dengan menerima data keywordnya newses gitu ya. Baik, di app views news.php kita looping newses ya sebagai apa namanya, keyword atau key dari data yang dilempar ke sini aliasnya news. Kita tampilkan heading 3 ya teman-teman, title-nya sebagai hyperlink ke detail datanya, lalu ada isi beritanya. News ini diambil dari alias ini ya. Oke teman-teman, saya simpan. Belum buat menu ya, panggilnya masih manual, belum ada menunya di sini. Beranda diganti apa, news ya. Filenya not found. Oh ya, belum dibuat di routing ya. Teman-teman, kita buat routing dulu ya. Routingnya ada di dalam app ya, lalu config routes ya .php. Nah, root.php tambah satu aja di sini untuk yang menampilkan seluruh berita ya. Apa routingnya news ya, news. Nah, controllernya bukan page lagi tapi news controller. Lalu nama fungsinya index yang tadi sudah didaftarkan di news. Ini index ya, fungsi index menampilkan seluruh data. Oke, seperti itu teman-teman, didaftarkan dulu ya. Sekarang harusnya sih nggak error ya. Oke, kok kosong? Berarti belum ada berita yang dipublish. Kita lihat database-nya. Oh iya, masih draft semua ya. Kita edit ya teman-teman. Editnya masih manual nih di database karena belum ada fitur CRUD-nya. Dipublish dua-duanya deh ya. Publish dua-duanya ya. Ini masih draft semua. Karena syaratnya yang sudah dipublish ya, syaratnya yang sudah dipublish di dalam controllernya nih ya. Select bintang from apa berita where statusnya dipublish find all, select bintang gitu ya. Harusnya sih sekarang harusnya sudah ada ya. Ini tadi masih kosong, sekarang kita shift fill. Nah, ada teman-teman.
Ini apa teman-teman, warna sukses ya. Mau ganti warna lain juga boleh ya, warning ya atau danger dipersilakan ya. Oke teman-teman, sudah berhasil. Sekarang kita lihat detailnya. Ini kalau pegawai mungkin hanya NIP, nama, gender, nggak banyak ya. Nanti kalau ingin banyak ya pakai fitur detail ya. Klik konten 1, ini not found. Tadi sudah ada exceptionnya ya. Jadi kalau belum ada, nanti keterangannya file not found ya. Baik, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan buat detail datanya. Apa detail datanya? Lihat controllernya. Fungsi views news dengan menerima parameter title ya. Tadi di news sudah dikirim titlenya, news title ya teman-teman. Nanti dia melakukan query select bintang, first ya, bukan bintang, bukan apa namanya, find all. First berarti satu baris ya, hasilnya nanti satu baris. Select bintang from news where title-nya apa sesuai yang diminta, yang tadi di hyperlink, lalu statusnya yang sudah dipublish. Jika nggak ada ya nanti not found yang tadi sudah kita lihat ya. Kalau ada nanti dilempar ke views ya, nama file barunya views news detail dengan melempar data ya. Datanya keywordnya news. Oke, sekarang kita buat file baru, news detail di views. Oke, mana views? Views. Oke, new file, views, new file, atau klik kanan aja ya. Klik kanan di views, klik kanan new file, atau kita save as aja teman-teman ya yang sudah jadi. Nah ini kan harus ada rumah besarnya. Rumah besarnya adalah layout index, lalu isi beritanya, isi datanya di-update oleh section content, this and section content. Baik, ini saya save as aja deh, news.php yang ada di views, yang ada di folder views. Kita save as, file, save as, nama filenya tadi news detail underscore detail.php. Oke teman-teman ya, sekarang ini kita hapus. Harus ada rumah besarnya dulu atau layoutingnya. Dari layout index, isinya teman-teman kita lihat yang sudah jadi aja ya. Di views news detail, isinya ini alat-alat sukses ya, lalu ada title, author, konten, dan seterusnya. Jadi lengkap datanya ya. Kalau ada misalnya 10 field ya, 10 field teman-teman nanti ditampilkan bisa gitu ya. Baik, nah ini dia kontennya di sini ya. Kebetulan di tabel news cuma ada title, author, konten, sama status. Ini kan query-nya teman-teman di controller yang sudah dipublish, jadi sepertinya nggak perlu lagi nulis statusnya atau menampilkan statusnya yang dipublish gitu ya. Jadi hanya nampilkan apa teman-teman di sini, judul beritanya, penulisnya, author ya, sama kontennya. Kontennya juga kita sedikit ya, nggak banyak, cuma sekedar isi ya. Tentunya nanti kalau sudah menjadi portal berita ya, beritanya pasti banyak paragraf ya. Ini untuk ngetes aja ya, apakah MPC kita berhasil atau tidak ya. Baik, saya simpan dulu, lalu saya refresh halaman aplikasi saya. Oke, di sini udah tampil seluruh berita yang sudah dipublish. Ini belum lengkap datanya, kita lihat detailnya. Diklik aja hyperlink yang sudah dibuat, misalnya konten 2, not found ya. Oke, apakah sudah didaftarkan? Oh iya, belum didaftarkan teman-teman. Harus ada yang didaftarkan di sisi routing ya, harus ada yang didaftarkan di sisi routing. Config routes ya, saya ambil saja ya dari yang sudah jadi. Nah ini ya, yang tadi ada news any di slide tadi sudah ada ya. Tambahkan routing barunya ini teman-teman. Oke, kita lihat dulu slide-nya ya. Tadi ada penjelasan konsep routingnya ya, ini dia.
Jadi kita tambahkan rute baru di appconfig routes.php. News dilempar ke news controller fungsi index untuk menampilkan seluruh berita yang sudah dipublish. News any ini parameter apapun ya dilempar ke news controller ke fungsi view index views news ya dengan menerima sebuah parameter. Kasih simbol dolar agar nanti parameternya ini bisa terbaca di news controller. Ya, penjelasannya teman-teman, root get ini metode request, ada get, ada post, ada update, ada delete gitu ya. Root path-nya news atau nama rute barunya, /any ini parameter untuk root barunya, news nama controller, views news nama fungsi ya, /$1 ini adalah parameter untuk metode yang nanti akan dibaca di controller gitu ya. Oke, tadi not found karena belum ada ini ya. Terakhir membuat menu agar kita nggak ngetik manual gitu ya. Oke teman-teman, kita tes apakah masih not found. Save reload. Yang tadi disimpan dulu, file save reload aplikasinya. Konten 2 klik. Oke, ini detail datanya ya. Konten 2 judulnya, penulisnya Fawaz, isinya ini konten yang kedua ya, cuma sekedar beberapa kalimat. Harusnya kalau konten berita kan banyak ya. Ini sekedar ini aja teman-teman, apa namanya, sampel ya. Oke, kita sudah berhasil. Nah, sekarang alangkah baiknya ya, routing baru ada apa namanya menunya, kita tambahkan menu baru ya. Di mana? Di layouts, di views ya. Use layouts menu.php. Nah, ini dia. Kemarin ada apa? Ada beranda, ada about us. Nah, kita copy aja salah satunya di sini. About us ya. List menu barunya saya copy. Ini menggunakan Bootstrap. Ya. Routingnya tadi base URL-nya namanya news. Tapi untuk kalimatnya labelnya bebas. Misalnya saya ketik aja berita. Ya, gitu ya. File save. Oke, save reload. Ya, berita ya. Klik berita, tampil seluruh berita. Klik detailnya, klik hyperlink yang ada di title. Ya, konten ke-1 penulis Fawaz. Ya, di sini ada isi beritanya. Oke, teman-teman, demikian pembelajaran pembuatan MVC model view controller setelah kita melakukan migrasi database. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.